gitu sekarang. Iya, iya, Mas iya, iya. kan udah aku cerita sama mereka ini sikap tingkahku. Aku bertanya loh sama diriku sendiri ini sekarang nih, kenapa aku bisa berubah kayak gini loh? Iya. Bukannya Ya, kenapa? orang Kenapa ada yang gitu? mau menikah, enggak. Ger. Tapi aku selalu sama kau loh, Ger. Kau udah berubah. Mohon maaf ya, tanpa kau sadari. Kau manggil Juma udah manggil abang lo sekarang. Salut aku. Iya. Iya ini Tadi sopan ini dia. loh. Tanpa kita sadari loh ini. Biasanya kau manggil Juma, sekarang dia udah manggil abang. Ini luar biasa nih. Itulah Luar biasa cerminan nih, Dinda. bahwa ajaran Islam itu membentuk karakter menjadi kasih. Itu. Ya kan? Kalau kemarin-kemarin masih tidak jatuh hati kepada Islam kan, beliau ini nongol-nongol, maki-maki kita kan gitu biasanya. Alhamdulillah begitu ada hati kepada Islam, ya hatinya dilembutkan. Mana tahu dari antara keturunan beliau nantinya ini akan lahir sosok ulama besar di negara kita ini, kan bisa jadi kan? Betul. Begitu. Aku Sangat jadi boleh saksi ya, gitu. kayak kemarin beberapa kali dia diprovokasi pun sama sekali dia nggak mau bahas Islam ya. Dia bilang dia nggak mau bahas gitu. Padahal kalau nggak, jangankan orang yang duluan provokasi dia yang duluan provokasi orang biasa. Iya. Itulah indahnya. Ya, semoga aja lah saudara kita ini, meski kemudian misalnya paling tidak enaknya itu hanya berpura-pura, memframing, tapi paling tidak beliau ada sisi di dalam hatinya dikasih oleh Allah kalbu, perasaan, untuk kemudian menata diri dan melihat dengan seksama bahwa sebenarnya Islam itu memang polanya itu adalah kasih sayang. Islam itu benar. Ya, meskipun beliau itu sebenarnya belum membuka diri untuk itu. Karena Islam itu, coba bagusnya gimana? Begitu kita menjadi Islam, kita juga menjadi orang yang mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai rasul. Menuhankan Tuhannya Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan Yesus sebagai rasul. Dan itu kunci untuk memperoleh hidup yang kekal. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah, satu hal sama seperti tadi ketika Rudi Yohanes meradang ketika saya debat dengan beliau barusan. Dia mengatakan tidak ada kewajiban bagi pengikut Yesus itu puasa. Begitu saya tunjukkan dalilnya, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa pengikutnya wajib puasa, lalulah kemudian ketar-ketir beliau. Nah, inilah cerminan bahwasanya memang butuh belajar. Kita harus butuh belajar demi untuk bisa memahami kebenaran itu seperti apa. Teman-teman yang belum paham ini, coba Anda lihat di dalam Matius 9 ya. Matius 9 nomor 14, nomor 15, jelas dengan terang sekali Yesus mengatakan setelah dia pengikutnya wajib hukumnya melakukan puasa. Makanya dalam Yohanes itu, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus puasa, maka pengikutnya setelahnya wajib hukumnya puasa. Begitu juga ketika diterangkan di dalam imamat. Ya, imamat di dalam kitabnya saudara-saudara kita juga hukumnya sama, wajib juga puasa. Puasa itu kemudian diterangkan di dalam imamat 16 nomor 29, wajib puasa itu sebagai suatu kewajiban yang sifatnya turun temurun selamanya, nggak boleh dibatalkan puasa itu. Nah, inilah cerminan bahwasanya ketika saudara kita segar-segar nanti dia memeluk Islam, maka barulah dia merasakan betapa indahnya menjadi pengikut para nabi. Demikian sementara, silakan. Ya, Iya, sebelumnya ini ada bapaknya Honorius dibilang ya mau minta naik itu kap. Nggak apa-apa, saya turun dulu kalau gitu. Naikkan saja dulu Bapak. Kebetulan di sini dulu ya. Oke, aku turun dulu deh. Ya, silakan kalau nggak. Bang Julius, nggak apa-apa, biar saya yang turun Bang Julius. Nggak, udah asar bentar lagi. Udah mau asar nih. Aku turun dulu asar dulu. Ya. Iya, gimana saudara siapa
saudara segar-segar ini tertarik kepada Islam? Aku yang tertarik itu jujur Bang ya. Makanya aku lagi belajar sekarang. Nah, yang aku buat tertarik itu kenapa sampai ada perubahan. Dulu kan Abang tahu, Bang Juma tahu aku kayak gimana, pendapat Muslim tahu. Kok sampai ada perubahan loh. Bahkan enggak di dunia nyata, enggak di Zoom atau di TikTok ini. Itu yang jadi pertanyaanku sekarang itu. Serius. Kok bahkan orang kalau bertemu, orang menyakiti aku berhadapan, aku enggak segala marah, malahan aku sedih, kadang-kadang bisa mengeluarkan air mata. Itu yang jadi pertanyaanku. Kok kenapa sekarang kayak gitu, Bang? Serius. Masya Allah. Ya, orang yang lembut Itu yang jadi hatinya itu pertanyaanku. memang, iya, orang yang lembut hatinya itu memang senantiasa cenderung kepada Islam. Ya, mu'allaf, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Kalau mengeraskan hati ya seperti itu adanya. Nah, kenapa kemudian kita memikirkan tentang keselamatan kita? Coba kita lihat dari kacamata ajaran keselamatan dari setiap pengajaran. Kenapa kemudian dikatakan Yesus itu datang? Karena untuk menyelamatkan manusia dari dosa waris. Apa dosa warisnya? Hanya satu, memakan buah ilmu pengetahuan. Bayangkan akibatnya. Hanya karena memakan satu larangan, yaitu makan ilmu pengetahuan baik dan buruk. Apa efeknya? Keturunan Adam itu dikatakan sebagai orang yang mewarisi tindakan dan perbuatan dosa akibat satu pelanggaran aja. Nah, bagaimana dengan ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang bergejibun? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma mohon izin sebentar silakan. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bapaknya Bang Honorius, katanya mau ada sesuatu yang akan disampaikan. Silakan Bang Abdullah. Oh, ini akunnya Bang Abdullah ya, digunakan oleh orang tuanya gitu maksudnya. Sepertinya katanya sih tadi yang kata di typing. Silakan Bang Abdullah. Saya mau tanya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan anak saya. Ya, jadi saya pengen tahu. Kenapa saya pengen tahu Allah itu ada? Karena anak saya rela pergi dari rumah, begitu demi membela Islam. Itu apa? Buktikan Allah itu ada. Saya siap Islam mengikuti anak saya. Saya dari Katolik Assumpta Gampingan. Masya Allah. Saya seorang lektor. Iya. Sudah Pak? Silakan tanggapan saya. Allah itu ada, saya siap ikuti anak saya. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang sudah mendoakan anak saya. Iya, baik. Jadi kalau keberadaan kita sebagai makhluk, kita harus sadari dulu kita ini adalah makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan. Sementara pencipta itu adalah Khalik. Apakah Tuhan itu ada? Itu dulu. Apakah Tuhan itu ada? Jelas, kita semua memahami Tuhan itu ada. Adakah Tuhan itu punya kelemahan? Jelas, esensi yang menciptakan alam semesta ini begitu sempurna sudah pasti tidak punya kelemahan. Apakah Tuhan itu kemudian serupa dengan makhluknya? Dan jelas bahwa sesuatu yang serupa dengan makhluk pasti punya kelemahan. Makanya wujud Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan laisa kamislihi syai'. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin kemudian manusia bisa mewujudkan Allah itu? Sementara apa yang lisan kita ingin ucapkan tentang Allah itu tidak bisa kemudian kita mediasikan dengan makhluk. Misalnya Allah itu ada. Kenapa? Karena kita pernah melihatnya dia datang.
seperti manusia. Nah, ketika kita mengatakan dia datang seperti manusia, maka dia jelas memiliki kelemahan. Nah, coba kita lihat ketuhanan teman-teman kita di luar Islam. Tuhannya seperti apa adanya. Punya enggak sisi kelemahan? Ya, punya sisi kelemahan. Oleh karena itulah kemudian, apakah akal kita ini disetting untuk mengimani sesuatu yang memiliki kelemahan? Sementara pencipta langit dan bumi ini sudah pasti sempurna. Coba kita lihat bagaimana terjadinya siang dan malam. Ya, itu bukti bahwa Allah itu ada. Karena tidak mungkin seorang manusia atau pemerintah yang kemudian men-setting membuat siang dan malam ini terjadi. Makanya di Islam itu sifatnya apa? Selalu mendudukkan ada oknum yang diutus kepada kaumnya masing-masing, mengajarkan tentang Allah itu. Jadi kalau dikatakan mana bukti Allah itu ada, lihatlah alam semesta ini. Bentar Itu Rinda. bukti, Bang. Bentar Rinda. Iya. Terpental. Kisantang. Siap. Terpental lagi dia menanyakan lagi tuh. Terpental barusan dia. Bentar. Iya. Belum ada permintaan ini. Ada nih barusan dia typing di situ. Kenapa Nggak ada, aku jatuh? Belum ada. Kepental dia sinyal kali. Emang waktu sering dipakai sama ahli Honorius juga sering kepental-pental. Kita tunggu aja. Iya benar. Iya. Jadi bukti adanya Allah itu ya adanya alam semesta ini. Kalau Tuhan pencipta alam semesta itu tidak ada, sudah pasti alam semesta ini nggak ada. Kenapa? Karena penciptanya nggak ada. Karena alam semesta ini ada, maka otomatis penciptanya itu ada. Nah, siapa pencipta itu kemudian? Itulah yang disebut di dalam ajaran agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam memahami keberadaan Allah itu dengan adanya alam semesta, dengan adanya kita, adanya ruh, adanya nafas yang setiap hari ya keluar masuk di hidung kita ini, oksigen. Itu bukan buatan bapak ibu kita, bukan buatan kita juga, tapi buatan esensi yang maha sempurna. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan Khalik, pencipta. Yang di Islam kita imani dengan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu. Ya, belum ada permintaan naik ini. Nah, terus buat teman-teman di bawah tolong digaspol dulu ya tab-tabnya biar kuat kemalnya. Enggak, barusan dia ini typing bapaknya. Saya nggak usah naik, saya di bawah aja, nanti saya ajukan pertanyaan, saya tulis aja, dia bilang. Ya tunggu aja. Oh gitu. Tapi lebih alangkah eloknya kalau di atas kan biar langsung ini. Kalau di bawah kan kadang-kadang kita nggak baca loh. Iya, bagusnya begitu sih. Oke deh, kalau gitu fokus ke seger-seger aja dulu ini. Udah satu langkah lagi juga ini. Seger-seger silakan. Tapi gini, sebelum seger-seger, kamu masih ada di sini? Seger-seger? Ya. Oke. Kalau Ya, kau ya, memang masih ada. kalau memang niatmu tulus seperti itu, insya Allah ya, kita akan welcome. Tapi kalau kau ngeprank kerja kau, aku cari kau. Apalagi guru-guru aku yang kau prank kayak gini. Tapi kalau kau tulus dan sebagainya, kemana kau, nanti kau urusan sama aku. Aku ongkosin kau mau ke Jakarta, kau mau ketemu kau sama kita, mau ke Makassar, kau ingin ketemu dengan guru Dazum, aku ongkosin kau. Kalau kau serius. Tapi kalau kau ngeprank kerja kau di sini, guru-guruku kau prank, saudaraku di bawah lagi taping kau prank, aku kejar kau. Tapi kalau tulus, oke. Ya, makanya tadi betul kata si Jul, kalau kau benar, kau harus serius. Jangan berubah-ubah gitu loh. Karena ini hidayah. Apalagi kau bilang kau nangis, kau ngingat masa lalu kau tuh luar biasa. Itu Gar. Lanjut. Bang, jadi gini, ngapain aku ngeprank bang? Nggak ada gunanya buatku, nggak ada hasilnya. Lagian seandainya kalau memang benar aku mualaf bukan cari apa-apa. Masalahnya kalau abang tahu siapa aku, keluarga aku, baru abang mengerti. Masalahnya kalau aku di sini bukan keluarga sembarangan juga, gitu gini, Bang Ali. Makanya, sebentar ya, ini kasihan segar-segar sebentar. Yang tahu segar-segar karena emang orang sana, Bang Basin. Saya naikin dulu Bang Basin ya, Bang Ali. Iya ya, aman. Ya,
soalnya udah panjang lebar ngobrolnya, biar Bang Basil yang ngejelasin siapa Segar-Segar, dari keluarga mana Segar-Segar. Ternyata setelah saya dengar Gurunda 90% keluarga Segar-Segar itu Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan, Segar-Segar lanjut. Kita kemarin sempat ngobrol lama ya. Saya udah dikenalin juga Iya, sama lanjut. Segar-Segar, siapa aja keluarga besarnya gitu. Lanjut. Nah, kalau Bang Sondi berbicara yang apa? Aku berbicara sama orang ini, Bang, orang yang kulatih. Aku kan pelatih pingpong. Orang yang kulatih itu Muslim semua loh. Bahkan aku belajar juga tentang Muslim sama mereka. Jadi kalau untuk ngeprank itu, aduh Bang, jangan terlalu berpikir ke sana lah. Itu maksudnya. Ini bahkan aku berbicara terlalu sama berpikir kalian ini sana. sambil sedih kalau kata-kata kalian kayak gitu. Kita dikagetkan Ini aja serius. karena ulah saudara Ya, saya enggak. selama ini kan Ya, suka melucu gitu ya kan, suka kerjain Enggak. kita gitu. Dengan adanya inilah Enggak, itu Bang. tanda-tanda Enggak, hidayah Bang. itu, iya. Enggak. Iya, oke. Enggak. Lanjut. Enggak gitu. Jadi gitu. Makanya aku bahkan sampai sekarang juga aku bertanya dari awal aku masuk, kenapa aku bisa kayak gini? Aku bertanya sama teman-teman ini. Bukannya aku bikin-bikin, bukannya aku segala gimana ya. Susah aku ngomongin. Ya, Bang Segar-Segar, saya nanya dikit. Sekarang emang hati Segar-Segar ke Islam udah berapa persen? Segar-Segar. 60%. Alhamdulillah 60% ya. Berarti udah Aku lagi mendekati. belajar sekarang, Bang. Lagi mendekati Gurunda. Bukannya makanya Kan dia juga cerita Makanya kemarin, tiap keluarga besarnya itu mayoritas Muslim. tiap aku padahal. bertanya sama orang itu bertemu Putus-putus suaranya ya. tiap aku bertemu sama orang yang pokoknya ada perubahan lah, itu yang bikin aku kenapa aku nih sekarang serius, bahkan sampai mau mengeluarkan air mata. Sekarang aja kalian vonis aku kayak gimana, prank apa itu, aku merasa sedih serius ini. Andai aku bisa on cam, aku kasih lihat nanti di akunku yang satunya kalau kalian nggak percaya. Ya, Itulah, saya jangan- mewakili Bang ini, Sudi, mohon maaf ya, janganlah Bang mengira Segar-Segar ya. kayak gitu. Ya, mohon maaf ya, Bang Jangan Segar. itulah. Mungkin karena emang sering banyak yang seperti itu. Ini kita untuk menghindari aja. Bang Sondi minta maaf aja, Bang Sondi, gak apa-apa. Oke, Segar, gini Segar adekku yang ganteng. Aku menyampaikan ini sama kau bukan apa-apa, karena aku sayang. Kenapa? Karena kan ya tentang kehadiran kau di dunia apologet ini kan udah cukup lama. Sedikit banyaknya kita akan tahu karakter kau, Gar. Tiba-tiba Allah dengan sekejap membalak-balikkan hatimu. Tentu wajar ku bertanya kan. Kalau memang ini tujuanmu seperti itu, aku nangis aku, Gar. Luar biasa kau. Kalau kau tersinggung dengan cara penyampaian aku tadi, aku minta maaf. Tapi tujuan aku bukan seperti itu. Kalau kau memang benar gitu loh, ya pasti kan gini, karena wajar kan. Karena kecuali kau selama ini nggak pernah tampil kau baik di media sosial, di YouTube, tiba-tiba kau ngomong seperti ini, ya mungkin orang ini. Tapi kan kita kan tahu selama ini bagaimana kau itu gini-gini, tiba-tiba kau seperti ini, kan wajar kalau ada orang bertanya seperti itu. Tapi lebih dari itu semua, aku bukan menuduh kau tidak. Ya, aku memberi apresiasi sama kau. Karena jujur aja, dari tadi kan aku bilang sama kau, kau betul-betul udah berubah. Nyatanya apa? Kau mau manggil cuma udah manggil abang. Itu suatu perubahan loh, Ger. Nah, untuk meyakinkan hatiku dan meyakinkan mungkin saudara-saudaraku, aku ingin bukti lebih kuat lagi. Ternyata seperti ini. Nah, jadi sekali lagi Seger, aku bukan masuk apa, tidak. Ya, tapi kalau kau tersinggung itu aku minta maaf. Cuma semata-mata ini aku takjub aja gitu loh. Saya kan nggak percaya gitu loh. Tapi inilah mungkin kekuatan Allah gitu loh, Gar. Oke, Gar ya. Oke, Gar. Nanti Iya, hilang Bang. gantengmu itu loh. Oke, Bang. lanjut, Makanya Gar. itu
aku juga bertanya kepada diriku sendiri, kenapa aku bisa berubah? Itu yang pertanyakan. Ya coba kau bertanya sama Guru Nda Juma dah. Coba kau bertanya, kenapa bisa gitu? Apakah ini sebagai panggilan atau apa? Coba. Karena kalau segi agama, Ya Bang Juma, gimana menurut Abang Juma sampai aku bisa kayak gini loh? Ya itu ku Sampai bilang bisa tadi, berubah itu. tanda-tanda hidayah itu begitu. Tanda-tanda hidayah itu gitu. Tidak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menghalangi hidayah. Tidak ada. Layaknya kematian. Ya. Tidak ada kemudian manusia mampu membendung hidayah itu ketika dia datang. Ya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan wala hadainahum siratal mustaqim, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, kalau sudah ada jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah melalui hati dan pikiranmu, siapa yang bisa menahan itu? Saudara, seger-seger ini belum apa-apa. Bagaimana dengan Abu Bakar, sahabat-sahabat Rasulullah? Bagaimana dengan Umar bin Khattab yang begitu keras menentang Rasulullah, dakwah Rasulullah? Dirimu belum apa-apa, tapi ketika hidayah itu datang, seketika dia bersimpuh, bertaubat, mencurahkan segala kesesalan yang penyesalan yang ada dalam hatinya ketika dia menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Apalagi Anda dikelilingi oleh umat Islam yang begitu sayang kepada Anda meskipun kita beda keyakinan. Ya. Nah, Anda masuk ke dunia debat, masuk ke dalam komal-komal yang berbicara perbandingan agama. Sebenarnya itu panggilan, termasuk teman-teman yang menghabiskan waktunya berdebat dengan kami apologet muslim. Sebenarnya itu adalah ketukan hidayah. Seperti Kiamat, seperti siapa, Aderion, Ferguson, itu semua ketukan hidayah. Tetapi kemudian mereka tidak mau menyambut hidayah itu. Mereka menutup diri, masih menutup diri. Tapi ketika petunjuk Allah itu datang, tidak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa kemudian menahan itu. Jadi kamu gak usah heran, ini petunjuk dari Allah. Ini petunjuk dari Allah. Nah, ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Allah mengatakan, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, mereka lah orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablik wa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kamu mendapatkan petunjuk dan kamu akan digiring oleh Allah kepada posisi manusia yang mendapatkan keberuntungan. Gitu. Jadi jangan heran, hidayah itu begitu cara kerjanya. Pertama, dilembutkan hatinya. Kedua, muncul penyesalan. Ketiga, apapun yang muncul dilihat dan didengarkan oleh kupingnya selalu tersentuh oleh rasa dekat dengan Islam, dekat dengan Tuhannya umat Islam, dekat dengan nabinya umat Islam. Itu yang ada. Sehingga orang itu akan menjadi sosok yang hatinya lembut, bicaranya terjaga, sikapnya terjaga. Bahkan tidak jarang di antara mereka sedikit nasihat mereka akan berurai air mata. Itulah para sahabat. Semuanya orang keras, semuanya orang ekstrim, hidup di belantara yang kemudian dikatakan orang jahil, orang beringas. Tapi begitu tersentuh hidayah, mereka seketika memiliki hati yang lembut sutra, perkataan yang begitu lembut seperti salju dan seterusnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi sama dirimu. Makanya saya katakan boleh jadi, sangat boleh jadi dari keturunanmu akan lahir seorang pemimpin Islam di negara ini, menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang pemimpin sekolah tinggi Islam. Bisa jadi. Tidak ada yang bisa membatasi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian ya saya pribadi dan juga saudara-saudara saya di sini menyambut dengan mengatakan alhamdulillah, subhanallah, Allah maha suci telah melembutkan hatimu untuk mengenal Islam lebih jauh. Demikian sementara, silakan. Oke, mungkin saya tambahin ya. Jadi ya saya cukup takjub ya. Dan di sini sekali lagi saya katakan, saya ikut melihat bagaimana perubahan sikap dari segel-segel beberapa hari terakhir ini ya. Tadi juga sudah disampaikan Bang Sondi, kita bisa lihat dari tutur kata ya.
bagaimana tutur kata Seger ini mulai tampak ya bahwa dia ini condong ke Islam. Ya, karena di Islam lah diajarkan yang namanya adab dan akhlak. Bagaimana Seger ini kalau dulu ngerocos terus ya, terus juga selalu menghujat pribadi. Bang Zuma, saya tuh paling sering diajak sama dia ya, bahkan sampai dibuat VT-nya berseri-seri nih sama si Seger gitu kan. Dan itu baru beberapa hari yang lalu gitu. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, tapi 1 minggu terakhir ini memang Seger kita lihat mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah berdiskusi panjang lebar ya, walaupun mungkin sebelumnya yang dia dengar itu masuk kanan, keluar kanan gitu kan. Terus makin ke sini masuk kanan, ada keluar kiri gitu. Jadi ada sebagian mungkin nyangkut di otaknya Seger sehingga pelan-pelan hidayah itu menghampiri Seger. Jadi kalau kita lihat sebelum Seger sudah berapa banyak penghujat Islam yang akhirnya bertobat ya. Ada Bang Valen, terus ada yang kemarin ya, saudara kita RS yang bahkan masuk ke ranah hukum gara-gara menista agama Islam, menyobek-nyobek Al-Quran, dan meletakkan kemaluan. Bayangkan gitu. Kalau Seger mungkin belum separah mereka gitu. Ini yang lebih parah saja sudah bertobat. Dan saya yakin Seger juga sama. Tentu saja dia bisa ya untuk mendapatkan hidayah tersebut, dan kami semua senang dengan perubahan dari Seger tersebut, dan semoga ini bisa ke arah yang lebih baik ya. Semoga Seger bisa ya kita bilang menjadi seorang mualaf juga. Yes. Dan tentu saja setelah menjadi mualaf, pertahankanlah sikap kamu yang sudah berubah ini, tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dengan melihat langsung ya Seger yang dulu dan Seger yang setelah mualaf, orang akan melihat bagaimana Islam itu melembutkan hati Seger yang sebelumnya keras, sebelumnya ya suka menghujat, sebelumnya ngeyel sekali ya. Tadi dia sendiri sudah katakan, saking ngeyelnya ada beberapa grup sampai mengusir dia. Ya. Menolak keberadaan dia gara-gara ngeyel. Tapi sekarang dia sudah sadar, bahkan dia menyesali ya apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi ini satu hal yang bagus, dan kita akan terus ya melihat perkembangan Seger dan kita doakan lah. Ya, kita akan doakan Seger ke arah lebih baik, dan kita bantu apapun yang Seger butuhkan untuk lebih mengenal yang namanya Islam. Oke, silakan yang lain. Dan ini akan cukup lucu sih sebenarnya ya, karena kita punya rekaman Seger waktu ngeyel, bahkan saat mengancam tuh masih ada. Jadi kalau nanti ditarok sekalian dengan saat Seger mualaf, wah luar biasa sekali. Ya, silakan yang lain. Ini pada diam nih. Ya, Seger kan rencananya di bulan Juni ya, Ger ya, ke Sampit ya, ke tempat saya ya. Halo. Biar Juni kayaknya. Juni ya. Iya, enggak iya. ya? Juni. Ya. Ya, Popda. Kemarin nggak sempat ketemu, hujan lebat memang saat itu saya pas di Palangkaraya. Terus saya minta Sherlock juga, tapi punya Seger nggak aktif WA-nya, Wi-Fi-nya kan listrik padam ya saat itu ya, Ger ya. Jadi nggak sempat ketemuan. Ya, listrik mati lampu. Bang Basim, di Sampit itu kan ada kolam berenang kan? Banyak. Tahu gak? Banyak. Enggak yang besar, yang arah pulang ke Palangka, arah bulik ke Palangka. Iya, ada. Tahu lah. Ada. Yang ada waterboomnya. Ya. Waterboom. Yang ada waterboomnya. Nah, itu kan punya Tony itu. Punya Tony, tahu kan Tony? Kenal kan? Tony kan ada fotonya di waterboom. Aduh, lupa lagi namanya. Yang masuk ke dalam itu kah? Iya, yang masuk ke dalam. Nah, itu kan ketua pencap tenis meja itu kawan gue dari kecil tuh, Tony itu. Coba kamu ikam kan ada fotonya pas masuk kolam renangnya tuh, itu kan ada fotonya Tony itu biasa. Nah, coba aja kamu tanya aku, Seger kenal lah kamu gak itu, mau gak ada percaya. Masa nama Seger? Tanya aja kayak itu lawan Tony itu, kenal jainya.
kasih lihat foto aku tuh. Emang nama aslinya Seger. Iya. Ntar Aku WA nggak ada aja percaya. nama aslinya apa, biar gampang ntar. Jadi beliau Tapi ini enak sambit pelatih tuh aku. ini, pelatih tenis meja. Tenis meja. Boleh diuji loh dengan saya nanti. Berarti saya belum pernah ada yang kalahkan saya loh main tenis meja. Oh gitu. Iya, Oh. karena saya tidak pernah main. Bisa Bang Juma bisa. Akukah Nanti pelatih. Seger-seger Nanti ini pelatih di lah. Palangkaraya di Raja Wali dia. Keluarga Oh, besarnya di enggak, Din. ini di Ujungnya nggak mana, enak Ger? banget sumpah. Tumbang Nusa. Allahu Akbar. Itu tadi bapaknya Bang Honorius udah nggak ada lagi ya? Ada tadi, Bang ada Sony. typing di bawah, cuman agak gimana ya? Nggak ada dia buat pertanyaan. Bagusnya ke atas saja Pak. Biar naik enak. Ini aja. kalau typing di bawah cepet nih lewat, nggak sempat kebaca. Kalau saran saya mending naik aja Pak, biar enak komunikasinya. Kalau ini masih ada ini, aku Abdullah. Biar aja dia naik, aku turun dulu. Mau belanja juga ini. Nah, saya aja yang diturunin, nggak apa-apa. Enggak, dia belum naik lagi. Enggak, Biar aja pasti. di atas. Dia mau beli tajil. Mau beli tajil Bang Basin. Ini kan Oh masih sudah kuat, depan. masih kuat, Ger. Masih kuat lah. Ini kan lagi dekat tempatku nih. Kan Masjid Darussalam tahu kan kamu? Ya, tahu. Basim? Tahu. Dia bos Oh, ini dekat kan situ kah? ini kan aku lagi aku kan lagi di tempat kakakku ini. Oh. Masjid terbesar kan di situ. Masjid terbesar di Palangka kan situ. Yang pertama, yang keduanya Iya, kan di sekarang kan Bundaran Burung Masjid Kecubung. yang baru jadi. Masih Kecubung, Iya, dekat Masjid Bundaran Kecubung. Burung. Baru di Ya udah di ya, kemarin. segar-segar ini Bang Abdullah Honorius mau naik. Segar-segar beli tajil aja dulu Ya aku turun nanti. aja Bang. Nanti mau terawih segar-segar. Ya biasa jam sore gini mereka kalau nggak ada takjil gratis biasa di depan masjid. Oh ya udah, ambil tajil gratis aja. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, itu Biasa aman. ada di depan Iya, masjid. nggak apa-apa. Biar yang membagikan Biasa ada di tajil depan juga masjid. dapat pahala gitu. Ya Bang, turun dulu. Oke, Iya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Salah. Luar Lucu biasa. juga itu. Ya kalau seger-seger sih banyak sih, ngobrol sama saya panjang lebar lama itu kan, pas sudah tukar-tukaran nomor WA, ternyata keluarga besarnya itu mayoritas muslim malah. Iya. Itu kakaknya. Ya mudah-mudahan lah Basen, kita kan tahu karakter seger-seger selamanya gimana Iya, gitu iya, kan. iya. Tiba-tiba kayak gini ya kita kaget juga sih. Betul. Iya lucu loh. Apalagi saya. Biasanya kalau dia WA memahami karakter daerah saya.